Raja Aegon III masih kecil, malu dengan namanya yang ke-13, tetapi pada hari-hari setelah kematian Ser Tyland Lannister ia menunjukkan kedewasaan melampaui usianya. Melewati Ser Marston Waters, komandan kedua Kingsguard, rahmatnya menganugerahkan jubah putih kepada Ser Robin Massey dan Ser Robert Darklyn dan menjadikan Massey Lord Commander. Dengan Grand Maester Munkun masih di kota merawat korban demam musim dingin, rahmatnya beralih ke pendahulunya, menginstruksikan mantan Grand Maester Orwyle untuk memanggil Lord Thaddeus Rowan ke kota. Saya akan memiliki Lord Rowan sebagai tangan saya. Ser Tyland berpikir cukup baik tentang dia untuk menawarkan tangan saudara perempuan saya dalam pernikahan, jadi saya tahu dia bisa dipercaya. Dia ingin Baela kembali ke pengadilan juga. Lord Alyn akan menjadi laksamana saya, seperti kakeknya. Orwyle, Mayhaps berharap pengampunan kerajaan, buru-buru mengirim gagak dalam perjalanan mereka. Raja Aegon telah bertindak tanpa berkonsultasi dengan Dewan Bupatinya. Hanya 3 yang tersisa di King's Landing, Lord Paake, Lord Moonton, dan Grand Maester Munkun, yang bergegas kembali ke dalam Red Keep saat Ser Robert Darklyn memerintahkan agar gerbangnya dibuka sekali lagi. Manfred Moonton terbaring di tempat tidur, masih memulihkan kekuatannya setelah pertempurannya dengan demam, dan meminta agar keputusan ditunda sampai Lady Jane Arryn dan Lord Royce Charon dapat dipanggil kembali dari Vale dan Dornish Marches untuk mengambil bagian dalam musyawarah. Rekan-rekannya tidak akan memilikinya, bagaimanapun, Lord Paake bersikeras bahwa mantan bupati telah menyerahkan tempat mereka di dewan dengan meninggalkan King's Landing. Dengan dukungan Grand Maester, Munkun kemudian menyesali persetujuannya, Unwin Paake kemudian mengesampingkan semua penunjukan dan pengaturan raja, dengan alasan bahwa tidak ada anak laki-laki berusia 12 tahun yang memiliki penilaian untuk memutuskan hal-hal berat seperti itu sendiri. Marston Waters dikukuhkan sebagai Lord Commander of the Kingsguard, sementara Darklyn dan Massey diperintahkan untuk menyerahkan jubah putih mereka, sehingga Ser Marston dapat menganugerahkan mereka pada ksatria pilihannya sendiri. Grand Maester Orwyle dikembalikan ke selnya, untuk menunggu eksekusi. Agar tidak menyinggung Lord Rowan, para bupati menawarinya tempat di antara mereka, dan kantor Justiciar dan Master of Laws. Tidak ada gerakan serupa yang dibuat untuk Alyn Velaryon, tetapi tentu saja tidak ada pertanyaan tentang anak laki-laki seperti itu di usianya, dan garis keturunan yang tidak pasti, melayani sebagai laksamana tuan. Kantor King's Hand dan Protector of the Realm, yang sebelumnya terpisah, sekarang digabungkan, dan diisi oleh tidak lain dari Unwin Paake sendiri. Mushroom memberitahu kita bahwa Raja Aegon III bereaksi terhadap keputusan bupatinya dengan keheningan cemberut, hanya berbicara sekali, untuk memprotes pemecatan Massey dan Darklyn. Kingsguard melayani seumur hidup, kata si bocah, yang dijawab Lord Paake, hanya jika mereka telah ditunjuk dengan benar, yang mulia. Selain itu, Septon Eustace memberitahu kita, Raja menerima dekrit, dengan sopan, dan berterima kasih kepada Lord Paake atas kebijaksanaannya, karena, saya masih anak laki-laki, seperti yang diketahui tuanmu, dan membutuhkan instruksi dalam masalah ini. Jika perasaannya yang sebenarnya sebaliknya, Aegon tidak memilih untuk menyuarakannya, tetapi malah mundur kembali ke keheningan dan kepasifan. Selama sisa minoritasnya, Raja Aegon III mengambil sedikit bagian dalam pemerintahan kerajaannya, kecuali untuk memperbaiki tanda tangan dan meterainya pada kertas-kertas seperti yang diberikan Lord Paake kepadanya. Pada acara-acara resmi tertentu, rahmatnya akan dibawa keluar untuk duduk di tahta besi atau menyambut seorang utusan, tetapi sebaliknya dia sedikit terlihat di dalam Red Keep, dan tidak pernah melampaui temboknya. Sekarang kita harus berhenti sejenak dan mengalihkan pandangan kita ke Unwin Paake, yang akan memerintah 7 kerajaan dalam semua kecuali nama untuk bagian terbaik dari 3 tahun, melayani sebagai Lord Regent, Protector of the Realm, dan Hand of the King. Rumahnya termasuk yang tertua di Reach, akarnya yang dalam berputar kembali ke zaman pahlawan dan manusia pertama. Di antara banyak leluhurnya yang termasyur, kekuasaannya dapat menghitung legenda seperti Ser Urathon the Shieldsmasher, Lord Merinte Scribe, Lady Irma of the Golden Bowl, Ser Bart the Besieger, Lord Edison the Elder, Lord Edison the Younger, dan Lord Emeric the Avenger. Banyak Paakes telah melayani sebagai penasihat di Highgarden ketika Reach adalah kerajaan terkaya dan paling kuat di seluruh Westeros. Ketika kebanggaan dan kekuasaan House Manderly menjadi terlalu lelah,
Lorimar Paakelah yang merendahkan mereka dan mengusir mereka ke pengasingan di utara, di mana layanan Raja Percheon III Gardener memberinya bekas kursi Manderly di Dunstonbury dan tanah yang menyertainya. Putra Raja Percheon, Gwain, mengambil putri Lord Lorimar sebagai pengantinnya juga, menjadikannya gadis Paake ketujuh yang duduk di bawah tangan hijau sebagai ratu semua jangkauan. Selama berabad-abad, putri-putri House Paake lainnya telah menikahi Redwines, Rowans, Chostanes, Oahyards, Osgris, Florence, bahkan Hightowers. Semua ini telah berakhir dengan kedatangan naga. Lord Armand Paake dan putra-putranya tewas di medan api di samping Raja Mern dan putranya. Dengan House Gardener padam, Aegon Teconqueror telah memberikan Highgarden dan aturan Right to House Tyrell, mantan pelayan kerajaan. Keluarga Tyrell tidak memiliki ikatan darah dengan Paakes, dan tidak ada alasan untuk mendukung mereka. Dan dengan demikian kejatuhan perlahan rumah yang sombong ini telah dimulai. 1 abad kemudian, Paakes masih memiliki 3 kastil, dan tanah mereka luas dan berpenduduk baik, jika tidak terlalu kaya, tetapi mereka tidak lagi memiliki tempat kebanggaan di antara para panji Highgarden. Unwin Paake bertekad untuk memperbaikinya, dan mengembalikan House Paake ke kebesaran sebelumnya. Seperti ayahnya, yang telah memihak mayoritas di Dewan Agung 101, dia tidak percaya itu adalah tempat wanita untuk memerintah pria. Selama tarian naga, Lord Unwin berada di antara yang paling ganas dari hijau, memimpin 1000 pedang dan tombak untuk menjaga Aegon II di Iron Throne. Ketika Ormond Hightower jatuh di Tumbleton, Lord Unwin percaya perintah tuan rumahnya seharusnya datang kepadanya, tetapi ini ditolak oleh saingan licik. Ini tidak pernah dia maafkan, menikam jubah putar Owain Bourne dan merencanakan pembunuhan penunggang naga Hugh Hammer dan Ulf White. Yang paling menonjol dari Calthrop, meskipun ini tidak diketahui secara luas, dan satu dari hanya 3 yang masih hidup, Lord Unwin telah membuktikan di Tumbleton bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia akan membuktikannya lagi di King's Landing. Setelah mengangkat Sir Marston Waters menjadi komandan Kingsguard, Lord Paake sekarang membujuknya untuk memberikan jubah putih pada 2 kerabatnya sendiri, keponakannya Sir Amaury Paake dari Starpike, dan saudara haramnya Sir Mervyn Flowers. City Watch ditempatkan di bawah komando Sir Lucas Ligoot, putra salah satu Calthrop yang meninggal di Tumbleton. Untuk menggantikan orang-orang yang telah meninggal selama demam musim dingin dan bulan kegilaan, tangan menganugerahkan jubah emas pada 500 anak buahnya sendiri. Lord Paake tidak memiliki sifat percaya, dan semua yang dia lihat, dan menjadi bagian dari, di Tumbleton telah meyakinkannya bahwa musuh-musuhnya akan menjatuhkannya jika diberi setengah kesempatan. Selalu sadar akan keselamatannya sendiri, dia mengelilingi dirinya dengan pengawal pribadinya sendiri, 10 pedang yang hanya setia kepadanya, dan emas yang dia curahkan pada mereka, yang pada waktunya dikenal sebagai jarinya. Kapten mereka, seorang petualang Volantene bernama Tesario, memiliki tato garis-garis harimau di wajah dan punggungnya, tanda-tanda seorang prajurit budak. Orang-orang memanggilnya Tesario si macan di wajahnya, yang membuatnya senang, di belakang punggungnya, mereka memanggilnya Tesario Tetum, julukan mengejek yang diberikan Mushroom kepadanya. Setelah aman dalam dirinya sendiri, tangan baru mulai membawa pendukung, kerabat, dan teman-temannya sendiri ke pengadilan, menggantikan pria dan wanita yang kesetiaannya kurang terjamin. Bibinya yang janda, Clarice Osgri, ditugaskan untuk mengurus rumah tangga Ratu Jaehaera, mengawasi pelayan dan pelayannya. Sir Gerrit Long, Master Arms di Starpike, diberikan gelar yang sama di Red Keep dan ditugaskan untuk melatih Raja Aegon untuk menjadi ksatria. George Graceford, Lord of Holyhall, dan Sir Victor Risley, Knight of Risley Glade, satu-satunya Calthrop yang masih hidup selain Lord Paake sendiri, masing-masing ditunjuk sebagai Lord Confessor dan King's Justice. Tangan bahkan melangkah lebih jauh dengan memecat Septon Eustace, membawa seorang pria yang lebih muda, Septon Bernard, untuk memenuhi kebutuhan spiritual istana dan mengawasi instruksi agama dan moral rahmatnya. Bernardus juga berasal dari darahnya, yang merupakan keturunan dari seorang adik perempuan dari kakek buyutnya. Setelah dibebaskan dari tugasnya, Septon Eustace meninggalkan King's Landing ke Stony Sept, kota kelahirannya, di mana ia mengabdikan dirinya untuk menulis karyanya yang hebat, jika agak turgid, The Reign of King Viserys, First of His Name, dan Dance of the Dragons That Came After.
Sayangnya, Septon Bernard lebih suka mengubah musik sakral daripada meletakkan gosip istana, dan karena itu tulisan-tulisannya kurang menarik bagi sejarawan dan cendekiawan, dan kurang menarik bagi mereka yang menemukan kesenangan dalam musik sakral. Itu membuat kita sedih untuk mengatakannya. Tak satu pun dari perubahan ini menyenangkan Raja Muda. Rahmatnya terutama tidak senang dengan Kingsguard-nya. Dia tidak menyukai atau mempercayai kedua pria baru itu, dan tidak melupakan kehadiran Sir Marston Waters pada saat kematian ibunya. Raja Aegon bahkan lebih tidak menyukai jari tangan, jika itu mungkin, terutama komandan mereka yang kurang ajar dan bermulut busuk, Tessario Tetum. Ketidaksukaan itu berubah menjadi kebencian ketika Volantene membunuh Sir Robin Massey, salah satu ksatria muda yang ingin disebutkan Aegon kepada Kingsguard-nya, dalam pertengkaran tentang seekor kuda yang ingin dibeli kedua pria itu. Raja segera mengembangkan antipati yang kuat untuk Tuan Atarus barunya juga. Sir Gerrit Long adalah seorang pendekar pedang yang terampil tetapi seorang pemberi tugas yang keras, terkenal di Starpike karena kekerasannya terhadap anak-anak lelaki yang dia instruksikan. Mereka yang tidak memenuhi standarnya dipaksa pergi berhari-hari tanpa tidur, disiram bak air es, kepala mereka dicukur, dan sering dipukuli. Tak satu pun dari hukuman ini tersedia untuk Sir Gerrit di posisi barunya. Meskipun Aegon adalah seorang siswa cemberut yang menunjukkan sedikit minat dalam permainan pedang atau seni perang, orang kerajaannya tidak diganggu-gugat. Setiap kali Sir Gerrit berbicara kepadanya terlalu keras atau terlalu keras, Raja hanya akan melemparkan pedang dan perisainya dan berjalan pergi. Aegon sepertinya hanya memiliki satu teman yang dia sayangi. Gaemon Palehair, juru minuman dan pencicip makanannya yang berusia 6 tahun, tidak hanya berbagi semua makanan raja, tetapi sering menemaninya ke halaman, karena Sir Gerrit tidak gagal mencatatnya. Sebagai bajingan yang lahir dari pelacur, Gaemon menghitung sedikit di istana, jadi ketika Sir Gerrit meminta Lord Paake untuk menjadikan anak itu anak laki-laki raja yang mencambuk, tangan senang melakukannya. Setelah itu setiap perilaku buruk, kemalasan, atau gencatan senjata di pihak Raja Aegon mengakibatkan hukuman bagi temannya. Darah Gaemon dan air mata Gaemon mencapai raja karena tidak ada kata-kata Gerrit Long yang pernah ada, dan peningkatan rahmatnya segera ditandai oleh setiap orang yang mengawasinya di halaman kastil, tetapi ketidaksukaan raja terhadap gurunya semakin dalam. Tyrion Lannister, buta dan lumpuh, selalu memperlakukan raja dengan hormat, berbicara kepadanya dengan lembut, berusaha membimbing daripada memerintah. Unwin Paake membuat tangan yang lebih tegas, kasar dan keras. Dia menunjukkan sedikit kesabaran dengan Raja Muda, memperlakukannya lebih seperti anak laki-laki yang merajuk daripada seperti raja, dalam kata-kata Mushroom, dan tidak berusaha untuk melibatkan rahmatnya dalam pemerintahan sehari-hari kerajaannya. Ketika Aegon III mundur kembali ke dalam keheningan, kesendirian, dan kepasifan merenung, tangannya senang mengabaikannya, kecuali pada acara-acara formal tertentu ketika kehadirannya diperlukan. Benar atau salah, Sir Tyrion Lannister dianggap sebagai tangan yang lemah dan tidak efektif, namun entah bagaimana juga jahat, licik, bahkan mengerikan. Lord Unwin Paake datang ke kapal tangan bertekad untuk menunjukkan kekuatan dan kejujurannya. Tangan ini tidak buta, tidak terselubung, atau lumpuh, ia mengumumkan di hadapan raja dan istana. Tangan ini masih bisa menggunakan pedang. Dan sambil berkata, dia mencabut pedang panjangnya dari sarungnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga semua orang bisa melihatnya. Bisikan terbang di sekitar aula. Itu bukan pisau biasa yang dipegang tuannya, tetapi satu yang ditempa dari baja Valyrian, Orpan Maker, terakhir terlihat di tangan Bold John Roxton saat dia berbaring di depan anak buah Hart Hugh Hammer di halaman di Tumbleton. Hari raya Bapa kita di atas adalah hari yang paling tepat untuk membuat penilaian, Septon mengajar kita. Pada 133 AC, tangan baru memutuskan bahwa itu harus menjadi hari ketika mereka yang sebelumnya telah diadili akhirnya akan dihukum karena kejahatan mereka. Penjara kota penuh sesak hingga meledak, dan bahkan ruang bawah tanah yang dalam di bawah Red Keep hampir penuh. Lord Unwin mengosongkan mereka. Para tahanan digiring atau diseret ke alun-alun di depan gerbang Red Keep, di mana ribuan Kingslanders berkumpul untuk melihat mereka menerima hak mereka. Dengan Raja Muda yang muram dan tangannya yang keras melihat ke bawah dari benteng, keadilan Raja mulai bekerja. Karena ada terlalu banyak pekerjaan untuk satu pedang saja,
Tesario Tetum dan jari-jarinya ditugaskan untuk membantunya. Akan lebih cepat jika tangan dikirim ke Street of Fleas untuk tukang daging, Mushroom mengamati, karena itu adalah pekerjaan tukang daging yang mereka lakukan, meretas dan membelah. 40 pencuri telah melepaskan tangan mereka. 8 pemerkosa digel, kemudian berbaris telanjang ke tepi sungai dengan alat kelamin mereka tergantung di leher mereka, untuk dimasukkan ke atas kapal untuk tembok. Seorang tersangka Poorfellow yang berkhotbah bahwa 7 mengirim demam musim dingin untuk menghukum House Targaryen karena inses lidahnya dicabut. 2 pelacur penuh cacar dimutilasi dengan cara yang tak terkatakan karena menularkan cacar kepada puluhan pria. 6 pelayan yang dinyatakan bersalah mencuri dari majikan mereka digorok hidungnya. 7, yang membuat lubang di dinding untuk mengintip putri-putri tuannya dalam ketelanjangan mereka, matanya juga dicabut dengan menyinggung. Berikutnya adalah para pembunuh. 7 dibawa keluar, 1 penginapan yang telah membunuh beberapa tamunya, mereka yang dia nilai tidak akan terlewatkan, dan mencuri barang-barang berharga mereka sejak zaman Raja Tua. Di mana para pembunuh lainnya langsung digantung, tangannya dipotong dan dibakar di depan matanya, lalu dia digantung dengan jerat dan dikeluarkan dari perut saat dia dicekik. Terakhir datang 3 tahanan paling terkemuka, yang telah ditunggu-tunggu oleh massa, Shepherd Reborn, lainnya, Kapten seorang pedagang pentoshi yang telah dituduh dan dinyatakan bersalah membawa demam musim dingin dari Sisterton ke King's Landing, dan mantan Grand Maester Orwyle, seorang pengkhianat yang dihukum dan pembelot dari Night's Watch. Hakim Raja, Sir Victor Risley, menghadiri mereka masing-masing sendiri. Dia menyingkirkan kepala pentoshi dan gembala palsu dengan kapak kepala sukunya, tetapi Grand Maester Orwyle diberikan kehormatan mati oleh pedang, mengingat usianya, kelahiran tinggi, dan pelayanannya yang panjang. Ketika pesta Bapak kami selesai dan masa di depan gerbang bubar, tangan Raja sangat puas, tulis Septon Eustace, yang akan berangkat ke Stony September keesokan harinya. Seandainya saya dapat menulis bahwa orang-orang kecil kembali ke rumah dan gubuk mereka untuk berpuasa dan berdoa serta memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka sendiri, tetapi itu akan jauh dari kebenaran. Disiram dengan darah, mereka mencari sarang dosa sebagai gantinya, dan rumah-rumah Alehouse, wastafel anggur, dan rumah bordil kota penuh sesak hingga meledak, karena demikianlah kejahatan manusia. Jamur mengatakan hal yang sama, meskipun dengan caranya sendiri. Setiap kali saya melihat seorang pria dihukum mati, saya suka memiliki flagon dan seorang wanita sesudahnya, untuk mengingatkan diri saya bahwa saya masih hidup. Raja Aegon III berdiri di atas benteng gerbang sepanjang pesta Bapak kita di atas, dan tidak pernah berbicara atau berpaling dari pertumpahan darah di bawah. Raja juga terbuat dari lilin, kata Septon Eustace. Grand Maester Munkun menggemakannya. Rahmatnya hadir, seperti tugasnya, namun entah bagaimana dia tampak jauh juga. Beberapa orang yang dihukum berpaling ke benteng untuk meneriakkan teriakan minta ampun, tetapi Raja sepertinya tidak pernah melihat mereka, atau mendengar kata-kata putus asa mereka. Jangan salah. Perjamuan ini dipersembahkan kepada kami oleh tangan, dan dialah yang melahapnya. Pada pertengahan tahun kastil, kota, dan raja semuanya berada dalam genggaman tangan baru. Rakyat kecil diam, demam musim dingin telah surut, Ratu Jaehaera bersembunyi di pengasingan di kamarnya, Raja Aegon berlatih di halaman pada pagi hari dan menatap bintang-bintang pada malam hari. Namun, di luar tembok King's Landing, kesengsaraan yang menimpa kerajaan selama 2 tahun terakhir ini semakin memburuk. Perdagangan telah layu menjadi, perang berlanjut di barat, kelaparan dan demam menguasai sebagian besar utara, dan di selatan Dornishman semakin berani dan lebih merepotkan. Sudah lewat waktu Iron Throne menunjukkan kekuatannya, Lord Paake memutuskan. Konstruksi telah selesai pada 8 dari 10 kapal perang besar yang ditugaskan oleh Ser Tylan, sehingga tangan memutuskan untuk memulai dengan membuka laut sempit untuk berdagang sekali lagi. Untuk memimpin armada kerajaan, ia mengetuk paman lain, Ser Gemund Paake, seorang pejuang berpengalaman yang dikenal sebagai Gemund Great Axe untuk senjata favoritnya. Meskipun cukup terkenal karena kehebatannya sebagai seorang pejuang, Ser Gedmund memiliki sedikit pengetahuan atau pengalaman tentang kapal. Namun, sehingga tuannya juga memanggil Sersail terkenal Ned Bean, disebut Black Bean, karena janggut hitamnya yang tebal, untuk melayani sebagai komandan kedua Great Axe dan menasihatinya tentang semua hal bahari.
Situasi di Stepstones saat Ser Gedmund dan Black Bean berlayar kacau, untuk sedikitnya. Kapal-kapal Raja Liorindoon sebagian besar telah tersapu dari laut, tetapi ia masih menguasai Bloodstone, pulau-pulau terbesar, dan beberapa batu kecil. Tiroshi telah berada di titik yang membuatnya kewalahan ketika Elias dan Emir telah berdamai dan melancarkan serangan bersama ke Tiros, memaksa Archon untuk menarik kembali kapal dan pedangnya. Aliansi berkepala 3 Braavos, Pentos, dan Lorat telah kehilangan salah satu kepalanya dengan penarikan Lorat Hi, tetapi Pentoshi menjual pedang sekarang memegang semua batu tiri tidak di tangan anak buah Raja Leo, dan kapal perang Braavosi memiliki perairan di antaranya. Westeros tidak bisa berharap untuk menang dalam perang laut melawan Braavos, Lord Unwin tahu. Tujuannya, katanya, adalah untuk mengakhiri Raja Liorindoon yang nakal dan kerajaan bajak lautnya dan membangun kehadiran di Bloodstone, untuk memastikan bahwa laut sempit tidak akan pernah lagi ditutup. Armada kerajaan, terdiri dari 8 kapal perang baru dan sekitar 20 roda gigi dan galai yang lebih tua, sekarang cukup besar untuk mencapai hal ini, jadi tangan menulis kepada Driftmark, menginstruksikan Lord of the Tides untuk mengumpulkan armada tuanmu dan menempatkan mereka di bawah komando paman kita yang baik, Gedmund, sehingga dia dapat membuka jalan laut sekali lagi. Ini tidak lebih dari yang diinginkan Alyn Velaryon, seperti yang dimiliki ular laut sebelumnya, meskipun ketika dia membaca pesan tuan muda itu marah dan menyatakan, mereka adalah armadaku sekarang, dan monyet Baela lebih cocok untuk memerintah mereka daripada Nuncle Gedmund. Meski begitu, dia melakukan apa yang dia perintahkan, menyatukan 60 galai perang, 30 kapal panjang, dan lebih dari 100 roda gigi dan roda gigi besar untuk memenuhi armada kerajaan saat menyapu keluar dari King's Landing. Ketika armada perang besar melewati Gulet, Ser Gedmund mengirim Black Bean ke kapal Lord Alyn, Ratu Rhaenys, dengan surat yang memberinya wewenang untuk mengambil alih komando skuadron Velaryon, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Lord Alyn mengirimnya kembali. Aku akan menggantungnya, tulisnya kepada Ser Gedmund, tapi aku enggan membuang tali rami yang bagus di atas kacang. Di musim dingin, angin utara yang kuat sering terjadi di laut sempit, sehingga armada membuat waktu yang indah dalam perjalanannya ke selatan. Di luar Tart, selusin kapal panjang lainnya mendayung untuk lebih membengkakkan barisan mereka, diperintahkan oleh Lord Brindemere the Evenstar. Namun, kabar yang dibawa oleh kekuasaannya terbukti kurang disambut baik. Sea-Lord of Braavos, Archon of Tyros, dan Raja Liorindoon telah membuat tujuan bersama, mereka akan memerintah Stepstones bersama-sama, dan hanya kapal-kapal seperti yang dilisensikan untuk berdagang oleh Braavos atau Tyros yang diizinkan lewat. Bagaimana dengan Pentos? Lord Alyn ingin tahu. Dibuang, Evenstar memberitahunya. Pai yang dibagi 3 cara menawarkan irisan yang lebih besar dari 1 potong menjadi 4 bagian. Gedmund Great Axe, yang telah begitu mabuk laut selama pelayaran sehingga para pelaut menamainya Gedmund Greensig, memutuskan bahwa tangan raja harus diberitahu tentang penyelarasan baru ini di antara kota-kota yang bertikai. Evenstar telah mengirim gagak ke King's Landing, jadi Paake memutuskan bahwa armada akan tetap di Tart sampai balasan diterima. Itu akan membuat kita kehilangan harapan untuk mengejutkan Raja Leo, bantah Alyn Velaryon, tetapi Ser Gedmund terbukti bersikeras. Kedua komandan itu berpisah dengan marah. Keesokan harinya ketika matahari terbit, Black Bean membangunkan Ser Gedmund untuk memberitahunya bahwa Lord of the Tides telah pergi. Seluruh armada Velaryon telah menyelinap pada malam hari. Gedmund Great Axe mendengus. Lari kembali ke Driftmark, aku akan memberanikan diri, katanya. Ned Bean setuju, menyebut Lord Alyn, anak yang ketakutan. Mereka tidak mungkin lebih salah. Lord Alyn telah membawa kapalnya ke selatan, bukan ke utara. 3 hari kemudian, sementara Gedmund Great Axe dan armada kerajaannya masih berlama-lama di lepas pantai Tart menunggu gagak, pertempuran bergabung di antara bebatuan, tumpukan laut, dan saluran air yang kusut dari Stepstones. Serangan itu membuat Braavosi tidak sadar, dengan laksamana agung mereka dan 2 kaptennya berpesta di Bloodstone bersama Raja Liorindoon dan utusan dari Tyros. Setengah dari kapal Braavosi diambil, dibakar, atau ditenggelamkan saat masih dijangkar atau diikat ke dermaga, yang lain saat mereka berlayar dan mencoba untuk berjalan. Pertarungan itu tidak sepenuhnya tanpa darah.
Grand Defiance, Drummond beravosi yang menjulang tinggi dari 400 dayung, berjuang melewati setengah lusin kapal perang Velaryon yang lebih kecil untuk mendapatkan laut terbuka, hanya untuk menemukan Lord Alyn sendiri menimpanya. Terlambat, beravosi mencoba berbalik untuk menghadapi penyerangnya, tetapi Drummond besar itu berat di dalam air dan lambat menjawab, dan Ratu Rhaenys memukul sisi lebarnya dengan setiap dayung yang mengaduk air. Haluan Ratu menabrak sisi kapal beravosi yang besar, seperti kepalan kayu ek yang besar, tulis seorang pengamat kemudian, menghancurkan dayungnya, menabrak papan dan lambungnya, menggulingkan tiang-tiangnya, memotong Drummond besar hampir menjadi dua. Ketika Lord Alyn berteriak kepada para pendayungnya untuk mundur dari mereka, laut bergegas ke luka menganga yang dibuat Ratu, dan Grand Defiance turun hanya dalam beberapa saat, dan dengan itu, harga diri Sealord yang bengkak. Kemenangan Alyn Velaryon selesai. Dia kehilangan 3 kapal di Stepstones. 1, sayangnya, adalah Trueheart, dikapteni oleh sepupunya Daeron, yang tewas ketika dia tenggelam, sementara menenggelamkan lebih dari 30 dan menangkap 6 galai, 11 roda gigi, 89 sandera, sejumlah besar makanan, minuman, senjata, dan koin, dan seekor gajah yang dimaksudkan untuk peternakan Sealord. Semua ini dibawa Lord of the Tides kembali ke Westeros, bersama dengan nama yang akan dia bawa selama sisa hidupnya yang panjang, Oakenfist. Ketika Lord Alyn berlayar Ratu Rhaenys menaiki Blackwater Rush dan naik melalui gerbang sungai di belakang gajah Sealord, puluhan ribu orang berbaris di jalan-jalan kota meneriakkan namanya dan berteriak-teriak untuk melihat sekilas pahlawan baru mereka. Di gerbang Red Keep, Raja Aegon III sendiri muncul untuk menyambutnya. Namun, begitu berada di dalam dinding, itu adalah cerita yang berbeda. Pada saat Alyn Oakenfist mencapai ruang tahta, Raja muda itu entah bagaimana menghilang. Sebaliknya Lord Unwin Paake merengut padanya dari atas Iron Throne, dan berkata, dasar bodoh 3 kali. Jika aku berani, aku akan melepaskan kepalamu yang berdarah. Tangan memiliki alasan yang baik untuk menjadi begitu marah. Betapapun kerasnya gerombolan itu mungkin bersorak untuk Oakenfist, serangan gegabah pahlawan muda mereka yang berani telah meninggalkan dunia dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan. Lord Velaryon mungkin telah menangkap sejumlah kapal beravosi dan seekor gajah, tetapi dia tidak mengambil Bloodstone, atau Stepstones lainnya. Para ksatria dan orang-orang bersenjata yang diperlukan penaklukan semacam itu berada di atas kapal-kapal besar armada kerajaan yang dia tinggalkan di lepas pantai Tart. Kehancuran kerajaan bajak laut Racalio Rindoon telah menjadi tujuan Lord Paake. Sebaliknya, Racalio tampaknya telah muncul lebih kuat dari sebelumnya. Hal terakhir yang diinginkan tangan adalah perang dengan Braavos, terkaya dan terkuat dari 9 kota bebas. Namun itulah yang telah Anda berikan kepada kami, tuanku, Paake bergemuruh. Anda telah memberi kami perang. Dan seekor gajah, Lord Alyn menjawab dengan kurang ajar. Berdoalah, jangan lupakan gajah, tuanku. Pernyataan itu menarik titik gugup bahkan dari orang-orang pilihan Lord Paake sendiri. Musroom memberitahu kami, tetapi tangan itu tidak geli. Dia bukan orang yang suka tertawa sendiri, kata kurcaci itu, dan dia bahkan kurang suka ditertawakan. Meskipun pria lain mungkin takut memprovokasi permusuhan Lord Unwin, Alyn Oakenfist merasa aman dengan kekuatannya sendiri. Meskipun hampir tidak ada pria yang tumbuh dan lahir juga, dia menikah dengan saudara tiri raja, memiliki semua kekuatan dan kekayaan House Velaryon atas perintahnya, dan baru saja menjadi kesayangan rakyat kecil. Lord Regent atau tidak, Unwin Paake tidak begitu marah membayangkan dia bisa dengan aman menyakiti pahlawan Stepstones. Semua pemuda curiga bahwa mereka abadi, tulis Grand Maester Munkun dalam True Telling, dan setiap kali seorang pejuang muda mencicipi anggur kemenangan yang memabukkan, kecurigaan menjadi kepastian. Namun kepercayaan diri kaum muda tidak banyak berpengaruh terhadap kelicikan usia. Lord Alyn mungkin tersenyum mendengar teguran tangan, tetapi dia akan segera diberi alasan yang baik untuk takut akan hadiah tangan. Munkun tahu di mana dia menulis. 7 hari setelah kembalinya Lord Alyn ke King's Landing, ia dihormati dalam upacara mewah di Red Keep, dengan Raja Aegon III duduk di Iron Throne dan pengadilan dan setengah kota memandang. Sir Marston Waters, Lord Commander of the King's Guard, menjulukinya seorang ksatria. Unwin Paake,
Lord Regent dan Hand of the King, menyampirkan rantai emas Laksamana di lehernya dan memberinya replika perak Ratu Rhaenys sebagai tanda kemenangannya. Raja sendiri bertanya apakah tuannya akan setuju untuk melayani di dewan kecilnya, sebagai penguasa kapal. Lord Alyn dengan rendah hati setuju. Kemudian jari-jari tangan menutup tenggorokannya, kata Mushroom. Suara itu milik Aegon, kata-kata Unwin. Subjek lealnya di barat telah lama diganggu oleh Reavers dari Kepulauan Besi, Raja Muda menyatakan, dan siapa yang lebih baik untuk membawa perdamaian ke Laut Matahari Terbenam daripada Laksamana barunya? Dan Alyn Oakenfist, pemuda yang sombong dan keras kepala itu, mendapati bahwa dia tidak punya pilihan selain setuju untuk mengarungi armadanya di sekitar ujung selatan Westeros untuk memenangkan kembali Fair Isle dan mengakhiri ancaman Lord Dalton Greyjoy dan orang-orang besinya. Jebakan itu dipasang dengan rapi. Pelayaran itu berbahaya, dan suka mengambil korban besar dari armada Velaryon. Stepstones penuh dengan musuh, yang tidak akan diambil tanpa sadar untuk kedua kalinya. Melewati mereka terbentang pantai tandus Dorne, di mana Lord Alyn tidak suka menemukan pelabuhan yang aman. Dan jika dia mendapatkan Laut Matahari Terbenam, dia akan menemukan Kraken Merah menunggu dengan kapal panjangnya. Jika Iron Man menang, kekuatan House Velaryon akan hancur untuk selamanya, dan Lord Paake tidak perlu lagi menderita keangkuhan anak laki-laki bernama Oakenfist. Jika Lord Alyn menang, Fair Isle akan dikembalikan ke penguasa sejatinya, Westerlands akan dibebaskan dari kemarahan lebih lanjut, dan para penguasa 7 kerajaan akan mengetahui harga menentang Raja Aegon III dan tangan barunya. Lord of the Tides memberikan hadiah gajahnya kepada Raja Aegon III saat ia meninggalkan King's Landing. Kembali ke Hull untuk mengumpulkan armadanya dan mengambil perbekalan untuk perjalanan panjang, dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Lady Baela, yang mengirimnya dalam perjalanan dengan ciuman, dan berita bahwa dia bersama anak. Beri nama dia Corlys, sesuai dengan kakekku, Lord Alyn memberitahunya. Suatu hari dia mungkin duduk di tahta besi. Baela menertawakan itu. Aku akan menamainya Laena, setelah ibuku. Suatu hari dia mungkin mengendarai naga. Lord Corlys Velaryon telah membuat 9 pelayaran terkenal dengan ular lautnya, itu akan diingat. Lord Alyn Oakenfist akan membuat 6, di atas 6 kapal yang berbeda. Nyonya-nyonya, dia akan memanggil mereka. Dalam perjalanannya mengelilingi Dorne ke Lannisport, ia berlayar di dapur perang Braavosi yang terdiri dari 200 dayung, ditangkap di Stepstones dan berganti nama menjadi Lady Baela setelah istri mudanya. Beberapa orang mungkin berpikir aneh bagi Lord Paake untuk mengirim armada terbesar di 7 kerajaan sementara perang dengan Braavos mengancam. Ser Gedun Paake dan armada kerajaan telah dipanggil kembali dari Tart ke Gullet, untuk menjaga pintu masuk ke Blackwater Bay jika Braavosi berusaha membalas King's Landing, tetapi pelabuhan dan kota lain di atas dan di bawah laut sempit tetap rentan, sehingga King's Hand mengirim sesama Bupati Lord Manfred Moulton ke Braavos untuk merawat Sealord dan mengembalikan gajahnya. 6 bangsawan-bangsawan lainnya menemaninya, bersama dengan 3 ksatria, penjaga, pelayan, ahli Taurat, dan Septon, 6 penyanyi, dan Mushroom, yang konon bersembunyi di tong anggur untuk menghindari kesuraman Red Keep dan menemukan tempat di mana pria ingat cara tertawa. Kemudian seperti sekarang, Braavosi adalah orang-orang pragmatis, karena mereka adalah kota budak yang melarikan diri di mana 1000 dewa palsu dihormati, tetapi hanya emas yang benar-benar disembah. Keuntungan berarti lebih dari kebanggaan di antara 100 pulau. Setibanya di sana, Lord Moulton dan teman-temannya mengagumi Titan, dan dibawa ke gudang dongeng untuk menyaksikan pembangunan kapal perang, selesai dalam 1 hari. Kami telah mengganti setiap kapal yang dicuri atau ditenggelamkan Laksamana laki-laki Anda, Sealord membual kepada Lord Moulton. Setelah menunjukkan kekuatan Braavos, bagaimanapun, ia lebih dari bersedia untuk ditenangkan. Sementara dia tawar-menawar dengan Lord Moulton mengenai persyaratan perdamaian, Lord Svollard dan Cressy menyebarkan suap mewah di antara pemegang kunci kota, magister, pendeta, dan pangeran pedagang. Pada akhirnya, sebagai imbalan atas ganti rugi yang sangat besar, Braavos memaafkan pelanggaran yang tidak beralasan, Lord Velaryon setuju untuk membubarkan aliansinya dengan Tyros dan memutuskan semua hubungan dengan Raja Liorindoon, dan menyerahkan batu tiri ke tahta besi,
Karena pulau-pulau itu dipegang oleh Rindoon dan Pentoshi pada saat ini, Sealord sebenarnya telah menjual sesuatu yang tidak dia miliki, tapi ini tidak biasa di Braavos. Misi ke Braavos terbukti penting dengan cara lain juga. Lord Vollard menjadi terpikat pada pelacur Braavosi dan memilih untuk tetap dekat dengannya daripada kembali ke Westeros. Sir Herman Rollingford terbunuh dalam duel oleh seorang Bravo yang tersinggung dengan warna doubletnya, dan Sir Dennis Harte diduga menggunakan jasa pria tanpa wajah misterius untuk membunuh saingannya di King's Landing, Jamur menegaskan. Si bodoh sendiri begitu menghibur Sealord sehingga dia menerima tawaran tampan untuk tetap tinggal di Braavos. Saya mengaku bahwa saya tergoda. Di Westeros kecerdasanku untuk seorang raja yang tidak pernah tersenyum, tetapi di Braavos mereka akan mencintaiku, terlalu baik, aku takut. Setiap pelacur akan menginginkanku, dan cepat atau lambat beberapa Bravo akan tersinggung dengan ukuran anggotaku dan menusukku dengan tusuk sate kerdil runcing kecilnya. Jadi kembali ke Redcap Mushroom bergegas, dan lebih membodohi saya. Jadi terjadilah bahwa Lord Moton kembali ke King's Landing dengan damai di tangan, tetapi dengan biaya yang menyedihkan. Ganti rugi besar yang diminta oleh Sealord begitu menguras perbendaharaan kerajaan sehingga Lord Paake segera merasa perlu untuk meminjam dari Iron Band of Braavos agar mahkota dapat membayar utangnya, dan pada gilirannya mengharuskannya untuk mengembalikan pajak Lord Celtigar tertentu yang telah dihapuskan Ser Tyland Lannister, yang membuat marah para bangsawan dan pedagang dan melemahkan dukungannya di antara rakyat kecil. Paruh terakhir tahun ini terbukti bencana dengan cara lain juga. Pengadilan bersukacita ketika Lady Rhaena mengumumkan bahwa dia bersama anak Lord Corbray, tetapi kegembiraan berubah menjadi kesedihan giliran bulan kemudian ketika dia keguguran. Kelaparan yang meluas dilaporkan di utara, dan demam musim dingin turun di Barrow. Pertama kalinya ia melakukan perjalanan sejauh ini ke pedalaman. Seorang perampok bernama Shlas Tagrim memimpin 3.000 wildling melawan tembok, membanjiri saudara-saudara kulit hitam di Queensgate dan menyebar ke seluruh hadiah sampai Lord Cregan Stark berkuda keluar dari Winterfell, bergabung dengan Glovers of the Epwood Motte, Flints dan Norris dari perbukitan, dan 100 penjaga dari Night's Watch untuk memburu mereka dan mengakhiri mereka. 1000 liga ke selatan, Sir Stephen Chonnington juga berburu, mengejar sekelompok kecil perampok Dornish melintasi pawai yang berangin kencang. Tapi dia berkendara terlalu jauh dan terlalu cepat, tidak tahu apa yang ada di depan sampai Willanduel berlengan satu menimpanya, dan Lady Elenda mendapati dirinya menjanda sekali lagi. Di barat, Lady Johanna Lannister berharap untuk mengikuti kemenangannya di Kais dengan melakukan pukulan lain terhadap Kraken Merah. Merakit armada kapal penangkap ikan dan roda gigi di bawah tembok Veastrires, dia memuat 100 ksatria dan 3.000 orang bersenjata di atas kapal, dan mengirim mereka ke laut di bawah naungan kegelapan untuk merebut kembali Fair Isle dari para Iron Man. Rencananya adalah mendaratkan mereka tanpa terdeteksi di ujung selatan pulau, tetapi seseorang telah mengkhianati mereka, dan kapal panjang sedang menunggu. Lord Prester, Lord Tarbeck, dan Sir Erwin Lannister memerintahkan penyeberangan naas itu. Dalton Greyjoy mengirim kepala mereka ke Casterly Rock sesudahnya, menyebutnya, pembayaran untuk paman saya, meskipun sebenarnya dia adalah seorang pelahap dan pemabuk, dan pulau-pulau itu menyingkirkannya. Namun semua ini terhadap tragedi yang menimpa istana dan raja. Pada hari ke-22 bulan ke-9 tahun 133 AC, Jaihaira dari Wangsa Targaryen, Ratu 7 Kerajaan dan anak terakhir Raja Aegon II yang masih hidup, tewas pada usia 10 tahun. Ratu kecil itu meninggal tepat seperti ibunya, Ratu Helaena, melemparkan dirinya dari jendela di Maegor S. Holdfast ke paku besi yang melapisi parit kering di bawahnya. Tertusuk melalui payudara dan perut, dia terpelintir kesakitan selama setengah jam sebelum dia bisa diangkat bebas, di mana dia meninggal dari kehidupan ini sekaligus. King's Landing berduka, karena hanya King's Landing yang bisa. Jaihaira adalah anak yang ketakutan, dan sejak hari dia mengenakan mahkotanya dia menyembunyikan dirinya di dalam Red Cape. Namun orang-orang kecil di kota itu mengingat pernikahannya, dan betapa berani dan cantiknya gadis kecil itu, sehingga mereka menangis, dan meratap, dan merobek pakaian mereka, dan berdesakan di sep dan bar dan rumah bordil, untuk mencari penghiburan apapun yang dapat mereka temukan.
Di sana bisikan-bisikan segera beterbangan, seperti yang terjadi ketika Ratu Helena meninggal dengan cara yang sama. Apakah ratu kecil itu benar-benar mengambil nyawanya sendiri? Bahkan di dalam tembok Red Cave, spekulasi merajalela. Jaehaera adalah anak yang kesepian, cenderung menangis dan agak berpikiran sederhana, namun dia tampak puas di kamarnya sendiri dengan pelayan dan wanitanya, anak-anaknya dan bonekanya. Apa yang bisa membuatnya cukup marah atau cukup sedih untuk melompat dari jendelanya ke paku kejam itu? Beberapa menyarankan bahwa keguguran Lady Hyena mungkin membuatnya begitu putus asa sehingga dia tidak ingin hidup. Yang lain, yang cenderung lebih sinis, membalas bahwa mungkin kecemburuan atas anak yang tumbuh di dalam Lady Baela yang mendorongnya untuk bertindak. Itu adalah raja, bisik yang lain. Dia mencintainya dengan sepenuh hati, namun dia tidak mempedulikannya, tidak menunjukkan kasih sayang padanya, bahkan tidak berbagi kamar dengannya. Dan tentu saja ada banyak yang menolak untuk percaya bahwa Jaehaera telah mengambil nyawanya sendiri. Dia dibunuh, bisik mereka, sama seperti ibunya. Tetapi jika itu benar, siapa pembunuhnya? Tidak ada kekurangan tersangka. Secara tradisi, selalu ada ksatria Kingsguard yang ditempatkan di pintu ratu. Itu akan menjadi hal yang sederhana baginya untuk menyelinap masuk dan melemparkan anak itu dari jendelanya. Jika demikian, pasti raja sendiri yang memberikan perintah. Aegon sudah bosan dengan tangisan dan ratapannya dan menginginkan istri baru, kata pria. Atau mungkin dia ingin membalas dendam pada putri raja yang membunuh ibunya. Anak laki-laki itu masam dan murung, tidak ada yang benar-benar tahu sifatnya. Kisah Maegor Tecuel diceritakan dengan bebas. Yang lain menyalahkan salah satu teman ratu kecil, Lady Cassandra Baratheon. Yang tertua dari 4 badai, Lady Cassandra telah bertunangan sebentar dengan Raja Aegon II selama tahun terakhir hidupnya, dan mungkin dengan saudaranya Aemond I sebelum itu. Kekecewaan telah membuatnya masam, para pencelanya berkata, setelah pewaris ayahnya di Storm's End, dia mendapati dirinya tidak banyak diperhitungkan di King's Landing, dan dengan pahit membenci harus merawat ratu anak yang menangis dan lemah yang dia salahkan atas semua kesengsaraannya. Salah satu pelayan ratu juga dicurigai, ketika ditemukan bahwa dia telah mencuri 2 boneka Jaehaera dan kalung mutiara. Seorang anak laki-laki pelayan yang telah menumpahkan sup pada ratu kecil tahun sebelumnya, dan dipukuli karenanya, dituduh. Keduanya dipertanyakan oleh Tuhan pengaku iman, dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah, meskipun anak laki-laki itu meninggal dalam interogasi dan gadis itu kehilangan tangan karena pencurian. Bahkan pelayan suci 7 tidak dicurigai. Sebuah septa tertentu di kota itu pernah terdengar mengatakan bahwa ratu kecil tidak boleh memiliki anak, karena wanita yang berpikiran sederhana menghasilkan anak laki-laki yang berpikiran sederhana. Jubah emas membawanya masuk juga, dan dia menghilang ke Dungeon. Kesedihan membuat pria marah. Dengan melihat ke belakang, kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak satu pun dari ini memainkan peran apapun dalam kematian sedih ratu kecil. Jika memang Jaehaera Targaryen dibunuh, dan tidak ada sedikit pun bukti tentang itu pasti dilakukan atas perintah satu-satunya pelaku yang benar-benar masuk akal, Unwin Pake, Lord Regent, Lord of Starpike, Lord of Dunstanbury, Lord of Wittegrove, Protector of the Realm, dan Hand of the King. Lord Pake diketahui telah berbagi keprihatinan pendahulunya tentang suksesi. Aegon III tidak memiliki anak, atau saudara kandung yang masih hidup, sejauh yang diketahui, dan siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa raja tidak ingin mendapatkan pewaris dari ratu kecilnya. Kecuali dia melakukannya, saudara tiri raja tetap menjadi kerabat terdekatnya, tetapi Lord Pake tidak akan mengizinkan seorang wanita untuk naik tahta besi, setelah baru-baru ini bertengkar dan berdarah untuk mencegah hal itu. Jika salah satu dari si kembar menghasilkan seorang putra, yang pasti, bocah itu akan segera menjadi yang pertama dalam urutan suksesi, tetapi kehamilan Lady Rhaena berakhir dengan keguguran, yang hanya menyisakan anak yang tumbuh di dalam Lady Baela di Driftmark. Pikiran bahwa mahkota mungkin beralih ke bantuan nakal dan lebih dari Lord Unwin Pake siap untuk perut. Jika raja menjadi ayah pewaris tubuhnya sendiri, bencana itu bisa dihindari, tapi sebelum itu bisa terjadi, Jaehaera harus disingkirkan agar Aegon bisa menikah lagi. Lord Pake tidak mungkin mendorong anak itu dari jendela sendiri, untuk memastikan,
karena dia berada di tempat lain di kota ketika dia meninggal, tetapi Kingsguard yang ditempatkan di pintu Ratu Malam itu adalah Mervyn Flowers, saudara laki-lakinya yang. Mungkinkah dia Catspaw tangan? Hal ini lebih dari mungkin, terutama mengingat peristiwa-peristiwa kemudian, yang akan kita bahas pada waktunya. Terlahir sendiri, Sir Mervyn dianggap oleh sebagian besar anggota Kingsguard yang berbakti, jika tidak terlalu heroik, bukan juara atau pahlawan, tetapi seorang prajurit berpengalaman dan tangan yang adil dengan pedang panjang, seorang pria leal yang lakukan apa yang diperintahkan. Namun, tidak semua pria seperti yang terlihat, terutama di King's Landing. Mereka yang paling mengenal Bunga melihat sisi lain dari dirinya. Ketika tidak bertugas, dia menyukai anggur, kata Mushroom, yang diketahui telah mabuk bersamanya. Meskipun bersumpah untuk kesucian, dia jarang tidur sendirian kecuali di selnya di Menara Pedang Putih. Meskipun agak tidak disukai, dia memiliki pesona kasar yang ditanggapi oleh wanita tukang cuci dan gadis-gadis pelayan, dan ketika dicangkirnya bahkan akan membanggakan telah meniduri wanita kelas atas tertentu. Seperti banyak, dia panas darah dan cepat marah, melihat penghinaan di mana tidak ada yang dimaksudkan. Namun semua ini tidak menunjukkan bahwa Bunga adalah jenis monster yang bisa mengambil anak yang sedang tidur dari tempat tidurnya dan melemparkannya ke kematian yang mengerikan. Bahkan Jamur, yang selalu siap untuk memikirkan yang terburuk dari semua orang, mengatakan sebanyak itu. Jika Sir Mervyn membunuh ratu, dia akan melakukannya dengan bantal, si bodoh bersikeras, sebelum menyarankan kemungkinan yang jauh lebih menyeramkan dan mungkin. Bunga tidak akan pernah mendorong ratu keluar jendela itu, klaim kurcaci itu, tetapi dia mungkin berdiri di samping untuk mengizinkan orang lain memasuki kamarnya, jika seseorang itu dikenalnya, seseorang, mayhaps, seperti Tesario Tetum, atau salah satu Fingers. Bunga juga tidak akan merasa perlu untuk menanyakan bisnis mereka dengan ratu kecil, tidak jika mereka mengatakan mereka datang atas perintah tangan. Jadi kata si bodoh, tapi yang pasti, semua ini mewah. Kisah nyata tentang bagaimana Jaehaera Targaryen menemui ajalnya tidak akan pernah diketahui. Mayhaps dia mengambil nyawanya sendiri dalam keputusasaan kekanak-kanakan. Jika pembunuhan memang penyebab kematiannya, bagaimanapun, untuk semua alasan ini, orang di belakangnya hanya bisa menjadi Lord Unwin Paake. Namun tanpa bukti, semua ini tidak akan memberatkan jika bukan karena apa yang tangan lakukan sesudahnya. 7 hari setelah tubuh ratu kecil dikirim ke api, Lord Unwin memanggil raja yang berduka, ditemani oleh Grand Maester Moonkun, Septon Bernard, dan Marston Waters dari Kingsguard. Mereka datang untuk memberitahu rahmatnya bahwa dia harus mengesampingkan orang-orang kulit hitamnya yang berkabung dan menikah lagi, demi kebaikan dunia. Selain itu, ratu barunya telah dipilih untuknya. Unwin Paake telah menikah 3 kali dan menjadi ayah dari 7 anak. Hanya satu yang selamat. Putra sulungnya meninggal saat masih bayi, seperti halnya kedua putrinya dari istri keduanya. Putri sulungnya telah hidup cukup lama untuk menikah, hanya untuk meninggal saat melahirkan pada usia 12 tahun. Putra keduanya telah diasuh di Arbor, di mana ia melayani Lord Redwy sebagai page dan squire, tetapi pada usia 12 ia tenggelam dalam kecelakaan berlayar. Ser Titus, pewaris Tarpike, adalah satu-satunya putra Lord Unwin yang tumbuh dewasa. Dianugerahi gelar kebangsawanan karena keberanian setelah pertempuran Honiwine oleh Bold John Roxton. Dia meninggal hanya 6 hari kemudian dalam pertempuran kecil yang tidak berarti dengan sekelompok orang rusak yang dia temukan saat mengintai. Anak terakhir tangan yang masih hidup adalah seorang putri, Mirielle. Mirielle Paake akan menjadi ratu baru Aegon III. Dia adalah pilihan ideal, tangan menyatakan, seusia dengan raja, seorang gadis cantik, dan sopan. Lahir dari salah satu rumah paling mulia di kerajaan, dididik oleh Septa untuk membaca, menulis, dan melakukan penjumlahan. Ibunya yang wanita subur, jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Mirielle tidak akan memberikan putranya yang kuat kepada Grace. Bagaimana jika aku tidak menyukainya? Kata Raja Aegon. Anda tidak perlu menyukainya, jawab Lord Paake. Anda hanya perlu menikahinya, menidurinya, dan menjadi ayah seorang putra di atasnya. Kemudian, dengan terkenal, dia menambahkan, Rahmat Mu tidak suka lobak, tetapi ketika juru masakmu menyiapkannya, kamu memakannya, bukan? Raja Aegon mengangguk cemberut, tetapi kisah itu keluar.
seperti yang selalu dilakukan dongeng seperti itu, dan Lady Mirielle yang malang segera dikenal sebagai Lady Turnips di seluruh 7 kerajaan. Dia tidak akan pernah menjadi Ratu Lobak. Unwin Paake telah melampaui batas dirinya sendiri. Thaddeus Rowan dan Manfred Mooton marah karena dia merasa tidak cocok untuk berkonsultasi dengan mereka. Hal-hal impor semacam itu benar milik Dewan Bupati. Lady Arryn mengirim catatan waspis dari Vale. Kermit Tully menyatakan pertunangan itu lancang. Ben Blackwood mempertanyakan ketergesa-gesaannya. Aegon seharusnya diizinkan setengah tahun setidaknya untuk meratapi ratu kecilnya. Sebuah surat singkat tiba dari Cregan Stark di Winterfell, menunjukkan bahwa Korea Utara mungkin terlihat tidak disukai pada pertandingan semacam itu. Bahkan Grand Maester Munkun mulai goyah. Lady Mirielle adalah gadis yang menyenangkan, dan saya tidak ragu bahwa dia akan menjadi ratu yang luar biasa, katanya kepada Hen, tetapi kita harus peduli dengan penampilan, tuanku. Kami yang mendapat kehormatan melayani dengan ketuhanan Anda tahu bahwa Anda mencintai rahmatnya seolah-olah dia adalah putra Anda sendiri, dan melakukan semua yang Anda lakukan untuknya dan untuk kerajaan, tetapi yang lain mungkin menyiratkan bahwa Anda memilih putri Anda untuk alasan yang lebih tercela, untuk kekuasaan, atau kemuliaan Haus Paake. Jamur, orang bodoh kita yang bijaksana, mengamati bahwa ada pintu-pintu tertentu yang sebaiknya tidak dibuka, karena Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Paake telah membuka pintu ratu untuk putrinya, tetapi bangsawan lain juga memiliki anak perempuan, serta saudara perempuan, keponakan, sepupu, dan bahkan ibu janda atau bibi gadis yang aneh, dan sebelum pintu bisa ditutup mereka semua datang mendorong. Bersikeras bahwa darah mereka sendiri akan membuat permaisuri kerajaan yang lebih baik daripada Lady Turnips. Untuk menceritakan semua nama yang diajukan akan membutuhkan lebih banyak halaman daripada yang kita miliki, tetapi beberapa layak disebutkan. Di Casterly Rock, Lady Johanna Lannister mengesampingkan perangnya dengan para Ironman cukup lama untuk menulis tangan dan menunjukkan bahwa putrinya Cerelle dan Tishara adalah gadis-gadis kelahiran bangsawan dan usia menikah. Lady of Storm's End yang 2 kali menjanda, Elenda Baratheon, mengajukan putrinya sendiri, Cassandra dan Ellyn. Cassandra pernah bertunangan dengan Aegon II dan dipersiapkan dengan baik untuk melayani sebagai ratu, tulisnya. Dari White Harbor datang gagak dari Lord Torhen, berbicara tentang fakta pernikahan masa lalu antara naga dan duyung, rusak oleh kesempatan yang kejam, dan menyarankan bahwa Raja Aegon mungkin memperbaiki keadaan dengan mengambil Manderly untuk pengantinnya. Sharys Footley, janda Tumbleton, dibuat begitu berani untuk mencalonkan dirinya. Mungkin surat paling berani datang dari Lady Samantha dari Old Town yang tak tertahankan, yang menyatakan bahwa saudara perempuannya Sansara, dari House Tarly, bersemangat dan kuat, dan telah membaca lebih banyak buku daripada setengah maester di benteng, sementara saudara perempuannya Bethany, dari House Hightower, adalah sangat cantik, dengan kulit lembut halus dan rambut berkilau dan cara yang paling manis, meskipun juga malas dan agak bodoh, sejujurnya, meskipun beberapa pria tampaknya menyukai hal itu pada seorang istri. Dia menyimpulkan dengan menyarankan bahwa mungkin Raja Aegon harus menikahi mereka berdua, satu untuk memerintah di sampingnya, seperti yang dilakukan Ratu Alysanne pada Raja Jaehaerys, dan satu untuk tidur dan berkembang biak. Dan jika keduanya ditemukan ingin, untuk alasan apapun yang tidak jelas, Lady Sam membantu menambahkan nama 31 gadis nubile lainnya dari Houses Hightower, Redwy, Tarly, Ambrose, Florent, Cobb, Costane, B.S. Bury, Farner, dan Grimm yang mungkin cocok sebagai ratu. Mushroom menambahkan bahwa kewanitaannya berakhir dengan catatan tambahan nakal yang mengatakan, saya kenal beberapa anak laki-laki cantik juga, seandainya rahmatnya begitu cenderung, tetapi saya khawatir mereka tidak dapat memberinya ahli waris. Tetapi tidak ada kronik lain yang menyebutkan penghinaan ini, dan surat kewanitaannya telah hilang. Dalam menghadapi begitu banyak keributan, Lord Unwin terpaksa berpikir lagi. Meskipun dia tetap bertekad untuk menikahkan putrinya Mirielle dengan raja, dia harus melakukannya dengan cara yang tidak akan memprovokasi para bangsawan yang dukungannya dia butuhkan. Membungkuk pada hal yang tak terelakkan, ia menaiki Iron Throne dan berkata, demi kebaikan rakyatnya, rahmatnya harus mengambil istri lain, meskipun tidak ada wanita yang akan menggantikan Jaehaera kita tercinta di dalam hatinya.
Banyak yang telah diajukan untuk kehormatan ini, bunga-bunga terindah di dunia. Gadis manapun yang dinikahi Raja Aegon akan menjadi alisane untuk Jaehaerysnya, Jonquil untuk Floriannya. Dia akan tidur di sisinya, melahirkan anak-anaknya, berbagi pekerjaannya, menenangkan alisnya ketika dia sakit, menjadi tua bersamanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membiarkan raja sendiri yang membuat pilihan ini. Pada hari gadis kita akan memiliki bola, seperti yang belum pernah dilihat King's Landing sejak zaman Raja Viserys. Biarlah gadis-gadis datang dari setiap sudut 7 kerajaan dan menampilkan diri mereka di hadapan raja, agar rahmatnya dapat memilih yang paling cocok untuk berbagi kehidupan dan cintanya. Maka keluarlah kata itu, dan kegembiraan besar menguasai istana dan kota, dan menyebar ke seluruh dunia. Dari Dornish Marches ke tembok, ayah yang menyayangi dan ibu yang bangga memandangi putri telanjang mereka dan bertanya-tanya apakah dia mungkin orangnya, dan setiap pelayan kelas atas di Westeros mulai menepuk-nepuk dan menjahit dan mengeriting rambutnya, berpikir, mengapa bukan aku? Aku mungkin ratunya. Namun bahkan sebelum Lord Unwin naik ke Iron Throne, dia telah mengirim gagak ke Starpike memanggil putrinya ke kota. Meskipun hari gadis masih 3 bulan lagi, tuannya menginginkan Mirielle di istana, dengan harapan bahwa dia mungkin berteman dan memperdaya raja, dan dengan demikian dipilih pada malam pesta dansa. Itu banyak yang diketahui, yang terjadi selanjutnya sekarang adalah rumor. Karena dikatakan bahwa bahkan ketika dia menunggu kedatangan putrinya sendiri, Unwin Paake juga menggerakkan berbagai plot rahasia dan rencana yang dirancang untuk merusak, mencemarkan nama baik, mengalihkan perhatian, dan menodai gadis-gadis yang dia anggap saingan putrinya yang paling mungkin. Saran bahwa Cassandra Baratheon telah mendorong ratu kecil sampai kematiannya terdengar lagi, dan kesalahan gadis-gadis muda tertentu lainnya, nyata atau imajiner, menjadi gosip umum tentang istana. Kegemaran Isabel Staunton terhadap anggur diremehkan, kisah The Bunga Elinor masih diceritakan dan diceritakan kembali, Rosamund Darry dikatakan menyembunyikan 6 puting di bawah korsetnya, konon karena ibunya telah berbaring dengan seekor anjing, Lyra Hayford dituduh telah mencekik seorang bayi laki-laki karena cemburu, dan dikatakan tentang 3 Janes, Jane Smallwood, Jane Mouton, dan Jane Meriwether, suka mengenakan pakaian pengawal dan mengunjungi rumah bordil di sepanjang jalan. Sutra, untuk mencium dan membelai para wanita di sana seolah-olah mereka bertiga adalah laki-laki. Semua fitnah ini sampai ke telinga raja, beberapa dari bibir jamur sendiri, karena si bodoh mengaku telah dibayar, mahal, untuk meracuni Aegon III terhadap para pelayan ini dan yang lainnya. Kurcaci itu banyak berada di perusahaan rahmatnya setelah kematian Ratu Jaehaera. Meskipun japesnya tidak bisa menghilangkan kesuraman raja, mereka menyenangkan Gaemon Palehair, jadi Aegon sering memanggilnya demi bocah itu. Dalam kesaksiannya, Musro mengatakan Tesario Tetum memberinya pilihan antara perak atau baja, dan, yang memalukan saya menyuruhnya menyarungkan belati dan mengambil dompet gemuk manis itu. Kata-kata juga bukan satu-satunya cara Lord Unwin berusaha memenangkan perang rahasianya demi hati raja, jika bisikan itu bisa dipercaya. Seorang pengantin pria ditemukan bersama Tishara Lannister tidak lama setelah bola diumumkan, meskipun Lady Tishara mengklaim anak itu telah naik ke jendelanya tanpa diundang. Pemeriksaan Grand Maester Munkun mengungkapkan bahwa kepala gadisnya patah. Lucinda Penrose diserang oleh penjahat saat menjajakan di sepanjang Blackwater Bay, tidak setengah hari perjalanan dari kastil. Elangnya terbunuh, kudanya dicuri, dan salah satu pria menahannya sementara yang lain menggorok hidungnya terbuka. Valena Stokeworth yang cantik, seorang gadis lincah berusia 8 tahun yang kadang-kadang bermain boneka dengan ratu kecil, jatuh menuruni tangga yang berkelok-kelok dan kakinya patah, sementara Lady Buckler dan kedua putrinya tenggelam ketika perahu yang membawa mereka melintasi Blackwater kandas dan tenggelam. Beberapa pria mulai berbicara tentang kutukan hari gadis, sementara yang lain lebih bijaksana dalam cara kekuasaan melihat tangan yang tak terlihat bekerja dan menahan lidah mereka. Apakah tangan dan antek-anteknya bertanggung jawab atas tragedi dan kemalangan ini, atau apakah itu kebetulan? Pada akhirnya itu tidak masalah. Tidak sejak masa pemerintahan Raja Viserys ada bola apapun di King's Landing, dan ini akan menjadi bola yang tidak seperti yang lain. Di turnamen, gadis-gadis cantik dan wanita tinggi bersaing untuk kehormatan dinobatkan sebagai Ratu Cinta dan Kecantikan,
Tetapi pemerintahan seperti itu hanya berlangsung selama 1 malam. Pembantu manapun yang dipilih Raja Aegon akan memerintah Westeros seumur hidup. Yang tinggi turun di King's Landing dari menara dan kastil di setiap bagian dari 7 kerajaan. Dalam upaya untuk membatasi jumlah mereka, Lord Paake memutuskan bahwa kontes akan terbatas pada gadis-gadis berdarah bangsawan di bawah usia 30 tahun, namun demikian, lebih dari 1.000 gadis nubile memadati Red Keep pada hari yang ditentukan, gelombang yang terlalu besar bagi tangan untuk membendung. Bahkan dari seberang laut mereka datang, Pangeran Pentos mengirim seorang putri, Archon of Tyros seorang saudara perempuan, dan putri-putri dari rumah-rumah kuno berlayar dari Emhyr dan bahkan Old Volantis, meskipun, sayangnya, tidak ada gadis Volantene yang pernah tiba di King's Landing, dibawa oleh Corsair dari Kepulauan Basilis dalam perjalanan. Setiap pelayan tampak lebih cantik daripada yang terakhir, kata Musroom dalam kesaksiannya, berkilau dan berputar dalam sutra dan permata mereka membuat pemandangan yang mempesona ketika mereka berjalan ke ruang tahta. Akan sulit membayangkan sesuatu yang lebih indah, kecuali mungkin mereka semua datang telanjang. Seseorang melakukannya, untuk semua maksud dan tujuan. Mermadora HN, putri seorang Magister Elias, muncul dalam gaun sutra biru hijau tembus pandang yang cocok dengan matanya, dengan hanya korset permata di bawahnya. Penampilannya mengirimkan riak kejutan melalui halaman, tetapi Kingsguard melarangnya dari aula sampai dia berubah menjadi pakaian yang kurang terbuka. Tidak diragukan lagi gadis-gadis ini bermimpi-mimpi indah menari dengan raja, memikatnya dengan kecerdasan mereka, bertukar pandang malu-malu di atas secangkir anggur. Tetapi tidak boleh ada tarian, tidak ada anggur, tidak ada kesempatan untuk percakapan, baik itu cerdas atau membosankan. Pertemuan itu tidak benar-benar bola dalam arti biasa. Raja Aegon III duduk di atas tahta besi, berpakaian hitam dengan lingkaran emas di kepalanya dan rantai emas di tenggorokannya, ketika para gadis berparade di bawahnya satu persatu. Ketika pemberita raja mengumumkan nama dan garis keturunan masing-masing kandidat, gadis itu akan membungkuk, raja akan mengangguk pada mereka, dan kemudian akan tiba saatnya bagi gadis berikutnya untuk disajikan. Pada saat gadis ke-10 disajikan, raja pasti lupa 5 yang pertama, kata Jamur. Ayah mereka bisa saja menyelundupkan mereka kembali ke antrian untuk putaran lain, dan beberapa yang lebih licik mungkin melakukannya. Sejumlah gadis yang lebih berani dibuat begitu berani untuk berbicara kepada raja, dalam upaya untuk membuat diri mereka lebih berkesan. Elin Baratheon bertanya kepada rahmatnya apakah dia menyukai gaunnya. Saudara perempuannya kemudian mengatakan bahwa pertanyaannya adalah, apakah kamu menyukai payudaraku? Alisaros memberitahunya bahwa dia datang jauh-jauh dari Runestone untuk bersamanya hari ini. Patricia Redwy menjadi lebih baik dengan menyatakan bahwa partainya telah melakukan perjalanan dari Arbor, dan telah 3 kali dipaksa untuk mengalahkan serangan balik oleh penjahat. Saya menembak 1 dengan panah, katanya bangga. Di pantat. Lady Anya Weaterwas, berusia 7 tahun, memberitahu Yang Mulia bahwa nama kudanya adalah Twin Cleof dan dia sangat mencintainya, dan bertanya apakah Yang Mulia memiliki kuda yang bagus juga. Rahmatnya memiliki 100 kuda, Lord Unwin menjawab dengan tidak sabar. Yang lain memberanikan diri memuji kotanya, istananya, dan pakaiannya. Seorang pelayan utara bernama Barba Bolton, putri Dreadfort, berkata, jika Anda mengirim saya pulang, Yang Mulia, kirim saya pulang dengan makanan, karena salju sangat dalam dan orang-orang Anda kelaparan. Lidah paling berani milik seorang wanita Dornish, Moriah Corgile dari Sunstone, yang bangkit dari kursi tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mengapa tidak turun dari sana dan menciumku? Aegon tidak menjawabnya. Dia tidak menjawab satupun dari mereka. Dia memberi setiap pelayan anggukan, untuk mengakui bahwa dia telah mendengar mereka. Kemudian Ser Marston dan Kingsguard melihat mereka dalam perjalanan. Musik berembus di atas aula sepanjang malam, tetapi hampir tidak terdengar di atas langkah kaki. Hiruk-pikuk percakapan, dan dari waktu ke waktu suara tangisan yang samar dan lembut. Ruang tahta Red Keep adalah ruang besar, lebih besar dari aula manapun di Westeros kecuali Black Harren, tetapi dengan lebih dari 1.000 pelayan di tangan, masing-masing dengan rombongan orang tua, saudara kandung, penjaga, dan pelayannya sendiri, segera menjadi terlalu ramai untuk bergerak, dan sangat panas, meskipun di luar angin musim dingin bertiup.
Pemberita yang bertugas mengumumkan nama dan garis keturunan masing-masing gadis cantik kehilangan suaranya dan harus diganti. 4 dari calon pingsan, bersama dengan selusin ibu, beberapa ayah, dan septon. Seorang tuan yang gagah pingsan dan meninggal. Temaiden SD Chatley Show, Mushoom akan menamai bola sesudahnya. Bahkan para penyanyi yang telah membuat begitu banyak dari itu sebelumnya menemukan sedikit untuk dinyanyikan saat acara berlangsung, dan raja sendiri tampak semakin gelisah ketika jam-jam berlalu dan parade pelayan berlanjut. Semua ini, kata Mushoom, persis seperti yang diinginkan tangan. Setiap kali Yang Mulia mengerutkan kening, bergeser di kursinya, atau mengangguk lelah lagi, kemungkinan Lady Turnips pilihannya meningkat, Lord Unwin beralasan. Mirielle Paake telah tiba di King's Landing hampir giliran bulan sebelum pesta dansa, dan ayahnya telah memastikan bahwa dia menghabiskan sebagian dari setiap hari di perusahaan raja. Rambut dan mata coklat, dengan wajah lebar, berbintik-bintik dan gigi bengkok yang membuatnya malu dengan senyumnya, Lady Turnips berusia 4 dan 10 tahun, 1 tahun lebih tua dari Aegon. Dia tidak terlalu cantik, kata Jamur, tapi dia segar dan cantik dan menyenangkan, dan rahmatnya tampaknya tidak menolaknya. Selama 2 minggu menjelang hari gadis, kurcaci itu memberitahu kami, Lord Unwin telah mengatur agar Mirielle berbagi setengah lusin makan malam dengan raja. Dipanggil untuk menghibur selama makan canggung yang panjang itu, Mushoom memberitahu kita bahwa Raja Aegon tidak banyak bicara saat mereka makan, tetapi tampak lebih nyaman dengan Lady Turnips daripada yang pernah dia lakukan dengan Ratu Jaihaira. Artinya, tidak nyaman sama sekali, tetapi dia tampaknya tidak menganggap kehadirannya tidak menyenangkan. 3 hari sebelum pesta dansa, dia memberinya salah satu boneka ratu kecil. Ini, katanya sambil menyodorkannya padanya, kamu bisa mendapatkan ini. Bukan kata-kata yang diimpikan oleh gadis-gadis muda yang tidak bersalah, mungkin, tapi Mirielle menganggap hadiah itu sebagai tanda kasih sayang, dan ayahnya sangat senang. Lady Mirielle membawa boneka itu bersamanya ketika dia membuat penampilannya sendiri di pesta dansa, menggendongnya di lengannya seolah-olah itu adalah bayi. Dia bukan yang pertama disajikan, kehormatan itu diberikan kepada putri Pangeran Pentos, atau yang terakhir, Henrietta Woodhull, putri seorang ksatria yang mendarat dari Paps. Ayahnya telah memastikan bahwa dia datang ke hadapan raja pada akhir jam pertama, cukup jauh ke belakang sehingga dia tidak dapat dituduh memberikan tempat kebanggaannya, tetapi cukup jauh ke depan sehingga Raja Aegon masih cukup segar. Ketika rahmatnya menyapa Lady Mirielle dengan nama dan berkata tidak hanya, senang Anda datang, Nyonya, tetapi juga, saya senang Anda menyukai boneka itu, ayahnya pasti mengambil hati, percaya bahwa semua rencananya yang cermat telah membuahkan hasil. Namun itu semua akan dibatalkan dalam sekejap oleh saudara tiri raja, si kembar yang suksesinya Unwin Paake telah begitu bertekad untuk mencegahnya. Kurang dari selusin pelayan yang tersisa, dan pers telah menipis, ketika ledakan trompet tiba-tiba menandai kedatangan Baela Velaryon dan Rhaena Corbray. Pintu ke ruang tahta dibuka, dan putri-putri Pangeran Daemon masuk ke atas hembusan udara musim dingin. Lady Baela hebat dengan anak, Lady Rhaena wan dan kurus karena kegugurannya, namun jarang mereka tampak lebih sebagai satu. Keduanya mengenakan gaun beludru hitam lembut dengan batu rubi di tenggorokan mereka, dan naga berkepala 3 Haus Targaryen di jubah mereka. Dipasang pada sepasang pengisi daya hitam batu bara, si kembar mengendarai panjang aula berdampingan. Ketika Ser Marston Waters dari Kingsguard menghalangi jalan mereka dan menuntut mereka turun, Lady Baela menebas pipinya dengan tanaman tunggangannya. Rahmatnya yang dapat diperintahkan saudaraku kepadaku. Kamu tidak bisa. Di kaki Iron Throne mereka mengekang. Lord Unwin bergegas maju, menuntut untuk mengetahui arti dari ini. Si kembar tidak mengindahkannya lebih dari yang mereka lakukan sebagai pria yang melayani. Saudaraku, kata Lady Rhaena kepada Aegon, jika itu menyenangkan Anda, kami telah membawa ratu baru Anda. Suami tuanya, Ser Corwin Corbray, membawa gadis itu ke depan. Sebuah napas terengah-engah melewati aula. Lady Daenaira dari House Velaryon, menggelegar pemberita, agak serak, putri almarhum dan Daeron yang meratapi rumah itu dan istri wanitanya, Hazel dari House Harte, juga pergi, bangsal Lady Baela dari House Targaryen dan Alyn Oakenfist dari House Velaryon, Lord Admiral, Master of Driftmark, dan Lord of the Tides.
Daenerys Velaryon adalah seorang yatim piatu. Ibunya terbawa oleh demam musim dingin, ayahnya telah meninggal di Stepstones ketika hati sejatinya turun. Ayahnya sendiri adalah bahwa Ser Faemon dipenggal oleh Ratu Rhaenyra, tetapi Daeron telah berdamai dengan Lord Alyn dan telah mati berjuang untuknya. Saat dia berdiri di hadapan raja pada hari gadis itu, mengenakan sutra putih pucat, renda miris, dan mutiara, rambutnya yang panjang bersinar dalam cahaya obor dan pipinya memerah karena kegembiraan, Daenerys baru berusia 6 tahun, namun begitu cantik sehingga dia menarik napas. Darah Valyria tua kuat dalam dirinya, seperti yang sering terlihat pada putra dan putri kuda laut, rambutnya perak dicampur dengan emas, matanya biru seperti laut musim panas, kulitnya sehalus dan pucat seperti salju musim dingin. Dia berkilau, kata Jamur, dan ketika dia tersenyum, para penyanyi di dapur bersukacita, karena mereka tahu bahwa di sini akhirnya ada seorang pelayan yang layak untuk sebuah lagu. Senyum Daenerys mengubah wajahnya, para pria setuju, itu manis dan berani dan nakal, sekaligus. Mereka yang melihatnya tidak dapat gagal untuk berpikir, inilah seorang gadis kecil yang cerdas, manis, bahagia, penangkal sempurna untuk kesuraman raja muda. Ketika Aegon III membalas senyumnya dan berkata, terima kasih telah datang, Nyonya, Anda terlihat sangat cantik, bahkan Lord Unwin Paake pasti tahu bahwa permainan itu kalah. Beberapa gadis terakhir dibawa ke depan dengan tergesa-gesa untuk melakukan giliran mereka, tetapi keinginan raja untuk mengakhiri parade begitu gamblang sehingga Henrietta Woodhull yang malang terisak-isak saat dia membungkuk. Saat dia dibawa pergi, Raja Aegon memanggil juru minuman mudanya, Gaemon Palehair. Kepadanya diberi kehormatan untuk membuat pengumuman. Yang mulia akan menikahi Lady Daenerys dari House Velaryon. Gaemon berteriak gembira. Terperangkap dalam jerat buatannya sendiri, Lord Unwin Paake tidak punya pilihan selain menerima keputusan raja dengan rahmat sebanyak yang bisa dia kumpulkan. Namun, dalam pertemuan dewan keesokan harinya, dia melampiaskan kemarahannya. Dengan memilih untuk mempelai perempuannya seorang gadis berusia 6 tahun, bocah lelaki yang merajuk ini, telah menggagalkan seluruh tujuan pernikahan. Butuh bertahun-tahun sebelum gadis itu cukup umur untuk tidur, dan bahkan lebih lama lagi sampai dia bisa berharap untuk menghasilkan pewaris sejati. Sampai saat itu suksesi akan tetap kabur. Tugas utama seorang kabupaten adalah menjaga raja dari kebodohan kaum muda, ia menyatakan, kebodohan seperti ini. Demi kebaikan kerajaan, pilihan raja harus dikesampingkan, sehingga rahmatnya dapat menikahi seorang pelayan yang cocok untuk usia subur. Seperti putrimu? Tanya Lord Rowan. Kurasa tidak. Rekan-rekan bupatinya juga tidak lebih simpatik. Untuk sekali ini, Dewan tetap bersikeras, menentang keinginan tangan. Pernikahan akan dilanjutkan. Pertunangan itu diumumkan keesokan harinya, ketika sejumlah gadis yang kecewa mengalir keluar gerbang kota untuk pulang. Raja Aegon III Targaryen menikahi Lady Daenerys pada hari terakhir tahun ke-133 sejak penaklukan Aegon. Kerumunan yang berbaris di jalan-jalan untuk menghibur pasangan kerajaan secara signifikan lebih kecil daripada mereka yang keluar untuk Aegon dan Jaehaera, karena demam musim dingin telah membawa hampir 1/5 dari populasi King's Landing. Tetapi mereka yang berani menghadapi angin pahit dan salju hari itu senang dengan ratu baru mereka, terpesona oleh ombaknya yang bahagia, pipinya yang memerah, dan senyum manis yang malu-malu. Wanita Baela dan Rhaena, yang berkuda tepat di belakang